agar saya tidak bercerai sama suami. Lah, ini kok masalah perceraian, tapi masih ada hubungannya dengan pinjol ya. Masih ada hubungannya dengan pinjol. Kalau buat pihak suaminya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudara semua? Apakah kalian sehat-sehat saja? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, di video kali ini saya ingin membahas ya tentang resiko terberat gagal bayar di belasan atau baik puluhan aplikasi, teman-teman, puluhan atau belasan aplikasi ya. Resiko terberatnya apa, dan saya juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke channel ini, teman-teman, ya, menjawab keresahan dari saudara-saudara kita yang mengalami gagal bayar dan mengalami tekanan-tekanan oleh pihak-pihak pinjol ya. Namun sebelum itu, seperti biasa, buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe-nya dan menekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update terbaru video-video dari Faiz Official Pinjol. Baik, saya anggap kalian semua sudah menekan tombol subscribe-nya ya. Kita akan berbincang-bincang lagi, membahas dan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang terjerat pinjol ya. Namun saya sarankan buat teman-temanku, jika ingin dibahas ataupun dibantu untuk menjawab, pastikan Anda itu menyertakan bukti-bukti ya, teman-teman, bukti-bukti, karena ada juga yang bilang di sini diteror. Teror itu seperti apa sih? Jadi harus ada buktinya. Ada juga yang bilang disebar data, ya. Jadi kumpulkan bukti-buktinya. Kalau misalkan disebar data, jadi saya enak menjawabnya dan saya juga enak membahasnya di video-video berikutnya, teman-teman ya. Baik, kita akan membahasnya pelan-pelan ya. Oke, pertanyaan pertama dari teman kita yang berada di Malang ya, Bang. Suami saya terjerat pinjol dan galbay di puluhan aplikasi. Saya merasa berat kalau harus menyicil per bulannya karena ekonomi kami sudah tidak mampu lagi untuk membayarnya. Gimana solusinya, Bang? Baik, saya sengaja tidak tampilkan di layar karena saya belum dapat izin dari beliaunya ya, karena kita harus mendapatkan izin juga dari beliaunya. Saya berusaha menjawab. Terjerat di puluhan aplikasi dan sudah tidak sanggup membayar. Sebetulnya gampang aja. Kalau misalkan kalian terjerat di pinjol, tidak sanggup membayarnya, ya kalian galbaikan aja. Kenapa saya sarankan seperti itu? Nah, keuangan kalian di sini sudah nyata-nyata sudah tidak sanggup lagi untuk membayar. Artinya kalian memang benar-benar nggak ada uang untuk bayar itu. Ada uang mungkin cuma digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di rumah ya. Jadi saran saya digalbay aja dulu. Tunggu sampai ekonomi kalian membaik, baru nanti kalian bisa menyicilnya dengan cara negosiasi kah di via aplikasi. Kalau negosiasi jangan via DC ya. Kalau via DC saya pastikan 99% itu tidak akan sampai ke aplikasinya, teman-teman ya. Semoga ini menjawab ya buat mbaknya tadi yang suaminya terjerat pinjol. Jadi solusinya ya galbaikan aja. Kalau nggak mau terganggu oleh DC-DC pinjol, ya kalian cabut kartu aja ya, teman-teman. Itu tadi jawaban saya yang minta solusi tadi atas permasalahan yang dia hadapi. Yang selanjutnya, yang kedua, Bang, nama saya titik-titik di sini ya, saya samarkan namanya ya. Saya terjerat di 8 aplikasi pinjol besar dan saya hampir saja bercerai dengan suami saya karena permasalahan yang saya hadapi. Apa yang harus saya
tindakan apa yang harus saya kerjakan agar saya tidak bercerai sama suami. Lah, ini kok masalah perceraian, tapi masih ada hubungannya dengan pinjol ya. Masih ada hubungannya dengan pinjol. Kalau buat pihak suaminya, ya saya harapkan jangan sampai ke situlah, karena mungkin istrinya ngambil uang seperti itu juga untuk membantu kebutuhan di rumah ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai, kalau bisa malah di cover ya, ditemanin istrinya, didampingin biar tambah kuat mentalnya. Dan juga nanti si istri kalau misalkan sudah keluar dari jeratan ini, jangan diulang lagi. Kalaupun pengen mengambil keputusan, ada baiknya kalau kalian itu berkompromi atau diskusi bersama pasangannya ya. Kalau saran saya ya sama dengan tadi yang pertama, kalau sudah memang nggak sanggup lagi untuk membayar pinjol, kalian galbay ya. Kadang banyak teman-teman juga yang gagal paham juga dengan galbay ini ya. Mereka anggap, saya bilang galbay itu, mereka anggap saya menyarankan dia untuk tidak bayar hutang. Bukan seperti itu saudara-saudaraku ya. Saya menyarankan Anda untuk galbay itu supaya ekonomi kalian itu membaik. Galbay itu kan gagal bayar, bukan nggak mau bayar atau memang ogah bayar ya teman-teman. Tapi kalau ada di antara teman-teman memang nggak mau bayar, itu hak kalian. Tapi saya ingatkan kembali, namanya hutang itu harus dibayar. Di agama manapun namanya hutang harusnya dibayar ya. Saya yakin itu mengajarkan, agama manapun mengajarkan itu ya teman-teman. Tapi kalau memang belum ada uang, nggak usah dipaksakan, digalbain aja dulu. Ya, nggak usah takut ancaman-ancaman sana sini ya. Sarannya juga cabut kartu ya teman-teman. Nggak ada proses hukum ke pidana ya. Ini cuman masalah perdata. Jadi buat mbaknya, nanti kalian ngomongin baik-baik ke pasangannya, ke suaminya, minta maaf kalau memang merasa dibohongin, atau ya mending mbaknya ini ngakulah kesalahannya dan minta ampun sama pasangannya ya, dan berjanji nggak usah ngulang lagi ya. Kalau bisa digalbay aja dulu. Kalau nanti ada rezeki lebih, sudah ekonominya memulih ya, baru dibayar satu persatu teman-temannya, seperti itu. Jadi buat masnya ya, dimaklumin ya, pasangannya jangan sampailah ke arah situ ya. Semoga ini menjawab. Yang ketiga, Bang, saya galbay di belasan aplikasi, saya diteror-teror dan bahkan diancam sebar data. Bagaimana Bang solusinya menurut Abang? Apakah saya harus menjual harta benda? Apakah saya galbaikan aja? Oke, baik, saya akan jawab ya. Diteror itu yang seperti apa sih? Ya, kadangkala teman-teman juga salah mengartikan teroran itu yang seperti apa. Kalau misalkan isi WA-nya seperti ini, mohon maaf buat bapak atau ibu yang bernama titik-titik gitu misalkan ya, pinjamannya sudah jatuh tempo, harap segera dibayarkan ke pihak pinjol atau ke pihak aplikasi. Kalau itu yang ditulis, itu bukan teror namanya ya, itu namanya mengingatkan atas hutang kita. Jadi kita harus pahami itu, walaupun itu diulang-ulang kata-katanya itu, baik itu ke kondar, kan memang resikonya kondar ya. Kalau di luar kondar sudah lain lagi. Walaupun itu di kondar, misalkan di kondar dituliskan seperti mohon maaf bapak atau ibu, tolong disampaikan kepada si fulan misalkan gitu ya, terkait ada hutang sekian sekian sekian, harap disampaikan bahwasanya harus diselesaikan hutangnya. Itu bukan teror namanya teman-teman. Jadi jangan menyalahartikan begitu DC-DC by telepon itu atau by WA itu, WA seperti itu jangan disalahartikan, itu bukan teror namanya. Jadi yang pastikan dulu yang mana, seperti apa. Jadi jangan asal ada WA seperti itu dibilang teror ya. Nah, jadi pahami dulu. Dan banyak yang terjadi memang sebetulnya bukan teror. Mereka aja yang merasa terteror karena memang mereka mensugesti dirinya karena rasa takut itu. Jadi merasa terteror. Yang menciptakan teror itu sendiri ya diri kita sendiri sebetulnya teman-teman. Nggak ada yang perlu ditakutkan oleh DC.
Apa yang kita takutkan? Kalau memang kita nggak ada uang, ya mau diapain? Kita mau dihukum, dibawa ke jalur pidana, nggak bisa. Paling perdata. Itu pun kecil kemungkinan. Jadi solusinya apa? Mau satu APK, mau dua, mau tiga, mau 10, mau 20 APK. Kalau memang sudah nggak sanggup bayar, ya galbay. Apa kalian mau jual harta benda, jual tanah, jual rumah, jual mobil, misalkan seperti itu? Mau seperti itu? Ya, ya galbaikan aja dulu. Sama solusinya dengan yang tadi, yang pertama dan yang kedua. Cuman yang kedua tadi agak ekstrim ya, karena sampai mau berpisah, tapi itu sebetulnya nggak perlu diomongin ya, itu urusan rumah tangga, tapi nggak apa-apa saya jawab ya. Jadi solusinya itu aja teman-teman. Kalau misalkan kalian sudah merasa tidak sanggup bayar, tidak usah dipaksakan. Jangan mau cari penyakit, gali lubang, tutup lubang, dan ambil di orang-orang terdekat kita, jangan. Ya udah, stop, galbay aja sampai situ. Nggak usah takut DC mau datang, mau enggak. Yang jelas kita perbaiki mental kita, jangan mensugesti yang enggak-enggak kepada diri kita sendiri. Justru itu yang mengakibatkan kita itu drop ya, bahkan berpikir yang aneh-aneh, menghalalkan segala cara kadang-kadang kalau kita sudah merasa tertekan. Karena memang para DC ini nggak bisa dilawan, mereka sudah tertata rapi, sudah tertraining ya, di training memang caranya menekan-nekan nasabah itu tahu, oh karakter orang seperti ini, jadi saya itu harus pakai bahasa-bahasa yang seperti ini. Itu kita nggak bisa kalahkan mereka. Apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengalahkan mereka? Ya matikan kartu, cabut kartu, ya galbay aja nggak apa-apa. Nanti kalau ada rezekinya baru dibayar. Ya saya doakanlah buat teman-temanku yang bertanya tadi, semoga Allah memudahkan jalannya, maksud saya jalan untuk mencari solusinya ya, karena tidak ada tempat meminta selain kepada Tuhan ya teman-teman. Kalau manusia ya tinggal bisa cuman mengkasih solusi, tapi semua yang menentukan Tuhan. Semoga ini menjawab pertanyaan teman-temanku semua. Tetaplah tenang, jangan berbuat yang enggak-enggak, karena tidak ada risiko terberat kecuali masuk slik OJK. Kalau memang pinjol kita itu terkoneksi ke slik OJK ya. Jadi jika merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke seluruh sosial media yang kalian punya, agar teman-teman yang mempunyai permasalahan yang sama dengan kita atau kalian itu bisa mendapatkan pencerahan atau manfaat dari video ini ya. Saya rasa video ini sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video berikutnya.